Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel usai kilang minyaknya dibom Israel. Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar nampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok di kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan, 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shimin, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkannya. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Pemirsa, 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan ini menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam insiden tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Rekaman video amatir menunjukkan kepulan asap membumbung tinggi ke langit Ahvaz, Iran di tengah serangan Israel terhadap kota tersebut. Kepulan asap membumbung tinggi terlihat di permukiman warga di Ahvaz, Iran. Serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai sejak 28 Februari lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil. Pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese menyatakan bahwa tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya anak-anak. Pemirsa, warga Muslim di sekitar Masjid Al-Aqsa banyak yang ingin melaksanakan sholat Id di masjid tersebut. Namun, tentara Zionis sempat menembakkan granat kejut hingga jemaah membubarkan diri. Aktivis kemanusiaan sekaligus jurnalis Indonesia di Gaza menyampaikan adanya kedaruratan jika Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Emang, tadi sore saya bikin konten tentang adanya kemungkinan Israel ini akan kembali menggunakan false flag, artinya framing, ketika mentarget Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang akan menuduh Iran sebagai pelakunya, padahal kemungkinan dari dia. Uniknya teman-teman, setelah tadi saya posting video itu, saya dapat 2 video baru yang disinyalir, ini videonya amatir ya, dari 2 sumber berbeda, tapi dua-duanya diverifikasi ini bukan AI, murni ini video original. Dalam 2 video itu terlihat bahwa ternyata yang jatuh itu memang bukan roket dari Iran, tapi itu adalah salah satu proyektil dari Iron Dome Israel. Kalian lihat video ini dan coba deh menurut kalian ini benar-benar sengaja atau gimana, dan sampaikan kepada yang lain bahwa mereka serius akan menghancurkan Masjidil Aqsa kalau kita melihat indikator seperti ini. Allah alam.